Anak-anak SMK Nusantara khususnya ya, anak-anak kita asisten keperawatan itu kenapa lulus tingkat SMK bisa langsung kerja gitu? Kenapa? Karena banyak tuh di berita itu Bu, iya, anak SD benar. kan SMP itu sudah Iya, kena gula darah, makanya diabetes, itu. cuci darah lagi. Adalah support sistem pertama biar mereka jadi Semangat, sehat ya. gitu. KKN Karya Kreatif Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak Bu Reza. Linda? Baik, alhamdulillah. Sekarang sibuk apa nih Bu? Saat ini kesibukan saya adalah mengajar di SMK Nusantara Balikpapan. Oke. Jurusannya itu asisten keperawatan dan caregiver. Oh, caregiver dan Iya. keperawatan, berarti Iya. mengajarkan anak-anak bagaimana bisa merawat pasien. Iya, baik seperti itu. Oke, udah lama Bu ngajar di SMK Nusantara jurusan keperawatan. Kalau saya bergabung di SMK Nusantara Balikpapan itu sejak tahun 2018, Pak. Lama juga sudah. Iya, jadi ini adalah 6 tahun saya 6 tahun bergabung di SMK Nusantara. Iya. Suka dukanya sebagai guru keperawatan nih apa nih Bu? Alhamdulillah, kalau suka duka ya pasti ada ya Pak Iya. ya. Tapi setiap tahun itu adalah momen yang berharga buat saya ya. Jadi bahkan yang belajar itu bukan hanya murid, tapi saya pun sebagai guru keperawatan juga saya belajar gitu setiap tahun bagaimana saya menghadapi murid, karena setiap tahun itu kita menghadapi murid dengan latar belakang yang berbeda, habis gitu dengan kecerdasannya, kebiasaannya, pola hidupnya, pola pikirnya kan berbeda juga. Benar, gitu. berbeda Jadi karakter. iya, berbeda karakter. Setiap tahunnya kami menemukan wah, kalau misalkan tahun ini banyak siswa yang misalkan yang cerdas, yang aktif. Tahun berikutnya ada yang yang pintar juga tapi kurang aktif dalam kegiatan, misalkan ekstrakurikulernya dia yang kurang gitu. Jadi tahun berbeda tahun itu ya kami mengalami perbedaan itu gitu. Setiap tahun berbeda juga. Iya, jadi saya juga kendalanya. belajar untuk menghadapi perbedaan itu. Kan setahu saya kan ilmu keperawatan ini memang harus belajar tentang kesabaran. Iya, benar. Karena kan memang berbeda Pak. Kalau dulu saya waktu kuliah itu kan basicnya menghadapi pasien, Iya, keluarga benar. pasien seperti itu, dan sekarang ini menghadapi siswa gitu. Jadi profesi yang berbeda gitu Benar, loh, antara keperawatan dan guru. Jadi saya juga banyak belajar gitu. Lebih bebannya tuh lebih besar menjadi guru keperawatan atau sebagai keperawatan yang mengurus pasien? Begini Pak, kalau tanggung jawab sama-sama ada tanggung jawab yang besar gitu. Tapi kalau di sekolah itu kan kita kayak tanggung jawabnya itu terus sampai dia dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Kita bagaimana nih biar mereka paham ilmu keperawatan gitu. Kalau kalau di dunia kesehatan kami merawat pasien itu ya, misalkan pasiennya datang hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia dirawat dan pulang, udah selesai tugas kita di situ sampai 3 hari ya kan. Tapi kalau anak-anak kita ketemu tiap hari dari kelas sampai 3 tahun gitu. Jadi kita tahu nih anak ini bagaimana masalahnya, bagaimana gitu. Terus ilmunya juga sampai mana pemahamannya. Jadi kita harus memahami anak itu gitu. Kalau dari jawabannya Bu Linda itu sebenarnya semua bidang itu ada bebannya ya. Iya, benar. Tinggal Tanggung jawabnya besar. Tanggung jawabnya besar juga kan. Tinggal kita aja bagaimana menghadapinya ya Bu ya. Iya. Nah, kalau dari segi ilmunya keperawatan Ibu ini tuh benar-benar terlahir di dunia. Ini tuh tahun berapa nih Bu? Iya. Jadi keperawatan itu pertama kali sejarahnya itu dibawa oleh pelopor keperawatan
dari Inggris Pak. Beliaunya ini yang bernama Florence Nightingale ya. Jadi Ibu Florence Nightingale ini dia belajar keperawatan dari usia remaja, yaitu pada tahun 1830-an dia sudah mulai ada bakat keperawatannya, yaitu pada saat itu dia merawat keluarga dan pembantunya yang terkena wabah flu gitu. Nah, di situ lalu pada tahun 1857 dia membantu perang tentara Inggris, yaitu perang Crimea ya. Jadi di situ dia merawat tentara Inggris yang menjadi korban perang Crimea itu. Jadi dengan dia memimpin beberapa perawat Inggris ya, merawat tentara perang. Lalu di situ dia dikenal sebagai Lady of the Lamp, yaitu perempuan yang membawa lampu. Jadi dia merawat pasien-pasien itu dengan pencahayaan, membawa pencahayaan ya, obor. Jadi pada malam hari dia mengunjungi pasien gitu ya. Melihat kondisi pasien gitu pada malam hari. Jadi sampai seperti itu, karena kan kalau zaman dulu pada malam hari mungkin untuk listrik kan masih belum itu ya Pak ya, kalau di daerah belum di kota banget gitu, makanya itu dia dijuluki sebagai The Lady of the Lamp. Nah, Florence Nightingale menerbitkan sebuah buku ya, namanya Notes on Nursing gitu. Jadi buku itu berisi bagaimana sih cara-caranya merawat pasien gitu, step-stepnya merawat pasien. Nah, lalu di tahun 1850 itu mendirikan sekolah keperawatan pertama kali di dunia ya, yaitu di Santa Thomas di London gitu. Jadi, nah, yang tadi kan sudah nih Bu Linda nih panjang kali lebar ngobrolnya, seru juga nih. Jadi sejarahnya keperawatannya. Nah, yang saya mikirnya nih, yang menemukan keperawatan ini kan sebelum pastinya kan dia nggak ada yang ngajarin. Iya, nggak ada yang ngajarin. Nah, tadi kan Bu Linda menyampaikan bahwasanya mengobati keluarganya yang terkena wabah flu. Nah, yang saya bingung ini nih, pada waktu itu pakai obat apa ya? Begini Pak, kalau keperawatan itu hanya kita merawat pasien tidak bergantung dengan obat, ya gitu. Jadi kita lihat keluhannya apa gitu. Jadi kalau memang pada saat itu belum ditemukan obat, misalkan demam, kita bisa menggunakan kompres dengan air dingin kan gitu kan. Bahkan pada saat itu kalau untuk alat kompres kan bisa kita ciptakan sendiri ya kan di rumah gitu. Kalau misalkan dengan demam, kalau tidak cukup dengan kompres, kita bisa minum air putih yang banyak. Jadi kita berikan nutrisi yang cukup untuk pasien itu. Jadi kita tidak bisa tergantung dengan obat gitu. Jadi perlu pendampingan, bagaimana sih seorang perawat itu mendampingi keluarganya itu sudah selalu ada untuk pasiennya, itu sudah cukup untuk untuk merawat mereka dan memberikan misalkan memberikan support agar keluarga itu sembuh gitu. Itu support yang lebih pertama. Iya, itu pelayanan. Itu Pak. Nah, kalau dari segi ilmunya sendiri nih Bu Linda, ilmu keperawatan juga nih, ada berapa ilmu keperawatan sih Bu? Kalau ilmu keperawatan itu kalau di kuliah ya Pak ya, di perkuliahan itu di jenjangnya mulai dari ada asisten keperawatan SMK ya. Lalu ada D3 keperawatan, ada S1 keperawatan, ada profesi keperawatan, ada itu namanya spesialis keperawatan gitu. Jadi kalau spesialis keperawatan itu sebelumnya kan dia mengambil untuk S2 keperawatan magister gitu. Lalu ada spesialis keperawatan, di sana spesialisasinya keperawatan itu lumayan banyak, yaitu ada keperawatan medikal bedah, keperawatan kegawat daruratan, spesialis komunitas kejiwaan gitu.
Kalau Bu Linda sini keperawatan umum atau anestesi? Kalau saya keperawatan umum Pak. Umum, Jadi saya ini dulu kuliahnya 4 tahun, sarjana keperawatan, lalu dilanjutkan untuk profesi keperawatan yaitu nurse. 1 tahun. Memang ada perbedaan sih ya Bu ya, keperawatan umum sama anestesi ada perbedaan. Iya, kalau Bapak bicara tentang keperawatan anestesi itu biasanya pendidikannya diperoleh dari tambahan gitu Pak. Jadi ada kita sekolah sendiri gitu. Nah, kalau dari tadi Bu Linda sampaikan kalau anak SMK, itu asisten keperawatan. Apabila dia setelah lulus dari sekolah, apakah dia bisa diterima kerja di rumah sakit atau dia harus kuliah lagi atau profesi atau gimana? Jadi sebenarnya keduanya bisa Pak, bisa langsung kerja, bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Anak-anak SMK Nusantara khususnya ya, anak-anak kita asisten keperawatan itu kenapa lulus tingkat SMK bisa langsung kerja gitu. Kenapa? Karena lulus dari SMK Nusantara ini sudah dibekali tentang kompetensi yang sudah tersertifikasi gitu. Jadi hanya lulusan SMK bisa langsung kerja, sudah dapat udah dapat sertifikat yang berlogo Garuda ya. Jadi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi gitu ya kan, BNSP itu yang berlogo Garuda, dan itu didapatkan dari siswa yang sudah mengikuti ujian sertifikasi kompetensi pada saat dia duduk di kelas 12 SMK gitu. Berarti ini ya anak-anak yang sekolah di keperawatan di SMK Nusantara sudah terjamin ya? Iya, sudah bisa Pak. Sudah dapat ijazah, sertifikat. Jadi karena kan kalau pengalaman saya anak-anak itu kan misalkan ada lowongan pekerjaan dan jadi asisten dental gitu ya Pak ya. Itu yang diminta punya sertifikasinya atau STR-nya gitu. Nah, saya bilang ke anak-anak itu dapat kan dari kami, kalau udah lulus itu mereka dapat sertifikat itu yang namanya sertifikasinya, STR-nya untuk anak SMK gitu, dan mereka alhamdulillah bisa langsung kerja gitu, lumayan jadi, juga gajinya. Lumayan gitu. Ya, rumah sakit pun juga nggak akan meragukan lagi terhadap SDM SMK Nusantara. Iya benar Pak gitu. Nah kalau misalnya dari keperawatan sendiri, materi apa aja sih Bu yang mungkin yang diajarkan di SMK maupun materi apa yang Bu Linda dapatkan? Iya benar. Kalau saya itu Pak sebagai pendidik ya, biasanya untuk mata pelajaran yang kami ampu gitu di SMK asisten keperawatan ini adalah yang pertama itu kan kita menggunakan kurikulum Merdeka nih gini. Lalu ada fase E sama fase F. Nah, fase E itu kita berikan pada siswa di kelas 10 gitu ya. Mata pelajarannya apa saja itu dimulai dari anatomi fisiologi gitu. Terus ada teknologi, ada pertumbuhan dan perkembangan manusia, ada teknik dasar layanan kesehatan, kayak gitu itu kita ajarkan. Dan pada saat fase F yaitu di kelas 11 sama kelas 12 itu kita mempelajari ilmu penyakit umum, lalu ada keterampilan dasar tindakan keperawatan. Nah itu. Nah kalau pada saat bagaimana kalau waktu itu saya pelajaran waktu saya kuliah itu pelajarannya ya bagaimana kita menghadapi pasien gitu, bagaimana misalkan yang pertama kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital biasanya ya Pak ya. Dimulai dari itu pemeriksaan tanda-tanda vital, kita melakukan pengkajian kepada pengkajian kepada pasien gitu. Terus kita menegakkan diagnosa, kita melakukan intervensi keperawatan, dan kita melakukan evaluasi keperawatan berdasarkan tindakan yang sudah kita lakukan ke pasien gitu. Berarti luas juga ya Bu. Ya semoga anak-anak SMK Nusantara ini benar-benar bisa menyerap ilmu yang diberikan oleh guru-gurunya sendiri ya. Iya.
tadi seru sebenarnya obrolan ini tentang keperawatan, tapi lebih serunya lagi mungkin kita bahas apa aja sih Bu Linda yang dibawa ini di meja sini iya, nih. Mungkin bisa diterangkan nih Bu. Walaupun mungkin yang nonton sudah tahu, tapi mungkin biar lebih dalam lagi lah. Jadi kan kalau kita di tingkat SMK itu kita lebih ke belajar ke caregiver ya Pak ya, bagaimana kita mendampingi pasien baik pasien sehat maupun pasien sakit gitu ya. Jadi kita di tahapan usia juga kita belajar dari yang usia yang bayi sama yang remaja, lalu yang dewasa sama lansia. Kalau keperawatan caregiver memang kita ke pendampingan orang sakit atau lansia gitu ya. Kita biasanya melakukan pemeriksaan ini tanda-tanda vital. Nah, pemeriksaan tanda-tanda vital itu kita ini salah satunya ya stetoskop. Nah, salah satunya kita melakukan pemeriksaan suhu. Suhu iya, lalu tekanan darah iya, gitu, suhu, nadi, pernafasan. Coba boleh gitu. Saya coba nih Bu. Iya boleh. Jadi kalau tensi ini kan kita ada tensi yang manual ya kan Pak. Ini yang dipompa harus dipompa itu sama tensi yang ini. Coba, yang ada perbedaan enggak tensi manual sama tensi digital digital saya? Ya. Oh ya boleh. Untuk hasilnya ya Pak ya. Kalau sebenarnya kalau hasil itu pasti ada perbedaan ya. Iya, mungkin beberapa Bapak kalau kita memakai tensi manual ini saya harus menggunakan stetoskop. Ininya boleh dilepas Boleh. Pak? Oh, headset. Headset saya. Ya. Oh, boleh. Kita mungkin biar bisa agak ngobrol. Begini ya Pak ya, biasanya yang kita tanyakan sebelum kita melakukan pemeriksaan tekanan darah itu, Bapak punya riwayat darah tinggi enggak? Alhamdulillah enggak, normal saja. Oke. Tapi alat manual kayak gini masih dipakai nggak sih Bu? Sebagian besar dipakai tapi karena biasanya untuk memudahkan kita karena banyaknya pasien kita pakai digital untuk gitu. Efisiensinya iya ya. Efisiensi waktu gitu, memudahkan pekerjaan gitu kan Pak. Oke, semoga tensi saya normal saja. Alhamdulillah mudah-mudahan ya Pak ya. Bu Linda ini sudah jadi perawat, guru, sabar lagi Pak. Ini contoh guru kalau ngajarin anaknya muridnya di SMK Nusantara kayak gini juga berarti Bu ya? Iya. Oke, hasilnya 120/80. Nanti kita lihat perbedaannya ya Pak ya. Perbedaannya kita menggunakan stetoskop manual dengan digital. Kalau ini gak usah digini-giniin. Iya, langsung tinggal pencet, memudahkan pekerjaan kita Pak. Iya benar. Karena kita juga harus memanfaatkan teknologi. Iya. Tapi nggak tahu lagi nanti 5 tahun ke depan atau 2 tahun kemudian. Loh, ada lupa yang lebih canggih lagi. Gimana? Tanpa pencet kita masukkan lengan aja itu sudah. Oh gitu. Langsung dia otomatis kita masukin lengan gitu udah. Berarti pakai terpencet sendiri. Berarti pakai sensor gitu. Ya? Iya. Dulu yang waktu zamannya COVID itu ada. Pakai itu ya. Iya. Bu tadi saya 120 per. Itu tadi 120/80. Normal enggak? Normal Pak. 80 jantung kan? Lu dua-duanya ini untuk melihat kemampuan jantung kita yang berdetak. Ini berapa? Kalau di sini 118/80 gitu. Jadi kalau dibulatkan sama 120/80. Pasti ada perbedaan ya. Iya. Ya sebenarnya pasti ada perbedaan. Iya, manual sama ini pasti ada perbedaan. Iya. Tapi kalau tingkat keakuratan itu biasanya lebih akurat di yang manual karena yang digital itu biasanya mungkin tiba-tiba baterainya habis. Nah itu bisa mempengaruhi nih hasil tekanan darah pasien gitu. Kalau yang ini bagaimana kita mengukur suhu tubuh pasien ini tinggal zamannya COVID ini paling laris nih. Iya, jadi ini bisa diarahkan ke telinga pasien atau ke ke kepala pasien seperti ini. Oke.
Nah itu. Nah sudah didapatkan hasilnya 36 derajat Celcius. Normal. Iya normal. Ini apa lagi nih? Wah. Jadi kalau yang saya bawa ini, kalau yang ini kan kotak P3K Pak. Kita itu kan ada ekstrakurikulernya PMR. Jadi kita menangani kita menangani pertolongan pertama kepada pasien gitu. Jadi di SMK sendiri itu PMR-nya sudah bagus, sudah berjalan gitu. Jadi bagaimana kita meningkatkan derajat kesehatan anak-anak di tingkat sekolah gitu. Jadi kita hadirkan ada kader-kadernya. Jadi kita keluarkan satu persatu ya. Jadi ini adalah pinset. Bagaimana kita biasanya untuk merawat luka pasien. Jadi pinset ini untuk mengambil kasa, lalu untuk kasa atau kapas lalu kita bersihkan luka pasien dengan menggunakan ini, dengan alat bantuan ini untuk menjepitnya gitu ya. Jadi biar menjepit iya dengan ini, atau juga ini untuk pinset angkat jahitan gitu. Jadi bagaimana kita harus mengetahui, tapi kita harus mengetahui kondisi pasiennya itu dengan menggunakan alatnya harus steril gitu Pak. Kalau prinsipnya untuk membersihkan luka ini ya. untuk motong. Kalau ini gunting perban, jadi kita bisa memotong plester, memotong kasa dengan ini. Berarti anak PMR SMK Nusantara ini kalau ada yang luka atau apa bisa diobatin dong? Bisa dia merawat luka sendiri gitu Pak. Karena selama ini juga ya kita kan tidak tahu kejadian di sekolah ini ada yang jatuh pada saat voli, lecet gitu. Jadi langsung mereka ke UKS gitu. Nah kalau ini kasa ya. Ya kalau ini adalah paracetamol untuk anti nyeri ya Pak ya. Jadi untuk demam, kadang juga anak-anak perempuan kan remaja itu haid kan kadang suka nyeri haid gitu. Jadi ini sangat penting sih untuk kami tim BMR gitu ya. Kalau ini kasa steril untuk membalut luka steril gitu. Lalu kalau ini kantong plastik untuk membersihkan atau namanya untuk menampung sampah-sampah gitu. Lah ini elastis bandage untuk apa namanya? Untuk luka yang ada luka parah lah ya, luka bakar. Untuk yang ada pergeseran tulang gitu, Oke. Terus ini adalah handscoon. Jadi handscoon ini untuk kepala. Alat pelindung diri untuk tangan. Jadi kita bagaimana agar kita menghindari bagaimana agar tidak tertular penyakit gitu dari pasien. Nah ini kali ini alkohol swab. Ini plester coklat untuk luka pasien. Nah, ini juga sudah saya perkenalkan alatnya. Ini ada apa nih, Bu? Satu lagi yaitu kita biasanya melakukan pemeriksaan gula darah, asam urat dan kolesterol. Jadi siswa kami juga belajar ini gitu. Berarti saya bisa tes dong? Boleh. Jadi Bapak mau diperiksa ya? Boleh. Makasih. Jadi kita para lansia, kita biasanya kalau melakukan perawatan lansia itu kan mereka biasanya dengan penyakit, kadang para lansia itu mempunyai penyakit, contohnya tinggi kolesterol, asam urat. Nah, terus ada juga Pak yang biasanya punya riwayat penyakit diabetes. Nah, diabetes itu dilakukan pemeriksaan gula darahnya. Jadi kalau gula darah terlalu tinggi juga kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu kita ke rumah sakit seperti itu. Ini botolnya ada 3, ini berbeda-beda. Iya. Ini buat apa? Kan kalau yang kuning ini strip pemeriksaan asam urat ya. Lalu kalau yang biru ini kolesterol. Terus yang ini gula darah. Coba gitu. Kolesterol saya. Ya, Bapak mau kolesterol atau boleh juga Pak semuanya karena sekali kita tusuk gitu untuk 3 pemeriksaan gitu. Siap. Saya tuh sebenarnya takut lihat darah. Takut disuntik ya jarum? Kalau suntik jarum nggak juga sih.
Oh gitu. Cuma kalau lihat darah itu parno saya. Kenapa Pak? Ada Pernah saya pernah lihat istri saya lahiran tuh. Oh gitu. Enggak pernah saya lihat. Bukan enggak pernah. Maksudnya enggak pernah mendampingi pada saat dampingin, melahirkan. tapi saya cuma ngelihat cuma meluk di bagian kepalanya aja. Oh gitu. Enggak berani saya ngeliat darah itu. Bisa pingsan. Kalau lahiran normal memang yang dilihat kan langsung kan darahnya gitu. Oke, kita pemeriksaan yang dilakukan guru Nusantara nih. Iya, biasanya siswa kita ini juga belajar seperti ini. Iya, sudah kita ajarkan Pak, dan mereka sudah lancar gitu. Jadi kita sesuaikan ya Pak ya. Karena setiap pemeriksaan itu pakai chip yang berbeda. Kalau ini adalah alat pemeriksaannya ya. Lalu ini ada di dalam botol ini ada strip-stripnya ini dengan warna yang sama dengan botolnya sesuai dengan jenis pemeriksaannya ya. Lalu kalau ini jarum lancet ya. Jadi nanti kita menekan untuk mengeluarkan darahnya pakai lancet. Lalu saya gunakan alkohol swab untuk mensterilkan kulit. Ya. Ini untuk yang pertama adalah saya melakukan pemeriksaan gula darah Bapak ya. Jadi kalau gula darah itu hasilnya bisa dilihat gula darahnya tinggi apa enggak, itu bisa. Permisi Pak, kita bisa melihat seseorang mempunyai riwayat diabetes apa enggak. Semoga jangan sampai ada. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aduh. Bisa. Nah, jadi ini udah terlihat ya gula darahnya Bapak 119 karena sudah ini namanya pemeriksaan gula darah sewaktu. Jadi Bapak setelah sarapan pun bisa ya. Kalau gula darah sewaktu itu biasanya kurang dari 200 mg per dl itu udah normal. Jadi Bapak ini kategorinya normal ya. Nih nggak jadi? Iya jadi. Oh yang satu. Iya satunya. Sebentar. Nah sekarang. Enggak yang kolesterol dah. Kolesterol. Yang ini ya. Kolesterol itu ya yang biru ini. Nah kita ganti untuk chipnya. Jadi warna chipnya juga menyesuaikan gitu. Kadang setiap alat beda sih Pak ya. Normalnya berapa kalau kolesterol? Kalau kolesterol itu kurang dari 200. Bapak kolesterolnya 125, jadi bagus ya Pak ya. Iya gitu. Jadi kalau sekarang ini kalau kolesterol itu biasanya tidak diderita oleh pasien atau usia lebih dari 40 tahun aja gitu loh. Bahkan remaja juga bisa kena kolesterol, asam urat sama gula darahnya tinggi karena memang ini pola hidup ya, sama dari pola hidup karena mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak tuh di berita itu Bu. Iya, anak SD benar. kan SMP itu sudah kena gula darah, diabetes, itu cuci darah lagi. Nah benar itu makanya mulai saat ini kita harus hidup yang sehat gitu loh. Kita jaga pola makan, rajin olahraga gitu karena itu adalah investasi kita di masa depan. Gitu. Saya sekarang ini Bu Linda sudah jarang mengkonsumsi minuman instan. Iya, itu sangat berbahaya ya Pak ya. Yang kayak teh gitu itu kan sudah dilarang juga gitu, minuman kemasan yang manis gitu. Iya, boleh sih sebenarnya kalau bisa sebulan sekali. Iya, boleh. Sama mie instan itu juga sebulan sekali, bukan kita tidak melarang terus menerus tidak, tapi ya kita juga harus barengin dengan makanan yang sehat gitu. Kalau kita misalkan minum yang manis-manis terus tanpa air putih, nah itu juga bahaya gitu kan Pak. Pokoknya kalau yang berlebihan tuh nggak bagus. Iya benar, yang nggak bagus kan? Itu. Jadi harus seimbang makanan gizi seimbang, lebih baik yang diolah sendiri tanpa maksudnya nggak fast food gitu kan yang biasanya atau junk food itu juga kita nggak tahu gizinya gitu. Benar-benar. Terus ada lagi Bu selain itu? Boleh. Ada lagi? Sudah sih Pak. Itu saja yang mungkin nanti kapan-kapan bisa lah saya main-main ke lab keperawat. Oh boleh, karena lab keperawatan kita itu Pak adalah berstandar rumah sakit gitu. Iya, jadi pembelajaran kita kan ada
teori dan prakteknya. Nah, alhamdulillah di SMK Nusantara Balikpapan itu untuk laboratoriumnya kita sudah berstandar rumah sakit gitu. Jadi bagus. Berarti iya, jadi karena anak-anak SMK ini kan memang harus menghadirkan alat prakteknya sesuai dengan di mana dia praktek gitu. Misalkan di rumah sakit, jadi kita hadirkan tuh alat-alat rumah sakitnya, kliniknya sesuai yang terstandar. Dia belajar, kita hadirkan di sekolah gitu, biar mereka itu senang belajar dan nggak kaget juga pada saat mereka PKL. Pada saat kelas 11 itu kan mereka PKL selama 6 bulan ya. Nah itu udah kita ajarin gitu, jadi mereka siap terjun ke ke dunia usahanya, dunia industrinya, di puskesmas, di rumah sakit, bisa juga di klinik gitu, di Pantiwerda juga bisa gitu. Jadi banyak tempat untuk yang mereka tuju untuk PKL-nya gitu. Saking banyaknya mereka yang bisa dituju untuk PKL, semakin semangat belajar. Iya, benar. Karena belajarnya dia itu nanti bisa menghasilkan cuan setelah lulus. Nah, benar Pak. Ya, pesan saya Bu Linda, kasih semangat buat siswa-siswi SMK Nusantara itu, khususnya keperawatan lah ya. Karena ilmu keperawatan ini menurut saya pribadi ini adalah ilmu yang nggak main-main. Benar. Yang profesi ilmu keperawatan itu bisa dihitung. Iya, tidak semua orang mau bergabung atau mau mempelajari keperawatan gitu. Benar, karena kan kadang image-nya itu keperawatan hanya ini membantu dokter gitu katanya. Tapi ya sebenarnya kita pendampingan ke pasien itu yang balik lagi di awal, kita support pasien yang pertama, kita hadir menemani pasien, merawatnya kayak gitu Pak. Itu adalah support sistem pertama biar mereka jadi sehat gitu. Jadi kalau tanpa perawat apapun tidak hanya, maksudnya kita bisa mengaplikasikan ilmu keperawatan itu tidak hanya di rumah sakit atau di sekolah, bahkan di rumah kita kan merawat keluarga sendiri, bahkan bisa merawat diri kita sendiri, merawat anak-anak gitu, seperti itu. Jadi ilmu keperawatan bisa diaplikasikan di semua aspek kehidupan. Oke, benar. Oke Bu Linda, obrolan tadi itu sangat berkualitas. Ya, kalau berkualitas pasti berkualitas. Yang jelas obrolan ini sangat bermanfaat buat saya pribadi sebenarnya juga. Benar. Karena kembali lagi, karena yang kita tahu perawat tuh bukan cuma ya, maksudnya perawat tuh yang saya lihat cuma begini-begini, tapi dalamannya tuh sangat sulit juga dia bisa mencari ilmunya itu juga harus pengorbanan ya Bu. Benar. Ya seperti yang dimana kita harus kasih applause, semangat, support buat perawat-perawat Indonesia yang sudah mau berjuang, yang sudah mau melayani pasien-pasien baik yang penyakit biasa, sedang ataupun penyakit berat seperti itu. Dan khusus Bu Linda, semoga karirnya lancar sebagai guru perawat dan semoga bisa menghasilkan SDM keperawatan yang berkualitas. Iya benar. Mungkin next time saya ke lab perawat Bu. Oh iya baik Pak, boleh berkunjung di lab keperawatan. Oke, nanti kita bincang-bincang di situ sama siswa-siswi keperawatan ya. Boleh. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih, sehat selalu. Semoga Bu Linda selalu bisa berjuang untuk siswa-siswi SMK Nusantara. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.